Selanjutnya tentu kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pers baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar, jika ada hal yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, kami akan menyiapkan waktu untuk memberikan jawaban. Saya Rizal Siregar dari Harian Pos Kota. Pertanyaan saya satu aja Pak. Ke 10 mereka PM ini sudah berapa juta mereka menghabiskan uang mereka? Coba hitung-hitungannya berapa? Satu orang udah kena berapa? Mereka kan mesti keluarin uang oleh perusahaan. Ataupun mungkin mereka sudah diijon, sudah taken. Terima kasih Pak. Ya. Kalau dirata-ratakan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk satu orang PMI ke negara pertempatan, pertama adalah biaya untuk dikeluarkannya persyaratan ya, jati diri, yaitu visa maupun paspor. Ya. Kedua adalah biaya untuk mereka berada di penampungan. Berapa hari, kemudian akomodasi ya, berapa hari, makan dan minum. Ketiga adalah untuk tiket dari rumah ke tempat penampungan, dari tempat penampungan ke bandara, kemudian dari bandara ya diterbangkan ke negara penempatan. Kemudian juga biasanya modus bagaimana menjerat, mengikat leher para PMI adalah dengan sponsor kaki tangan dari perusahaan itu memberikan uang kepada keluarga yang ditinggalkan, yang disebut biaya hidup. Jadi total yang harus dibayarkan oleh pihak PMI dengan cara mereka tidak menerima gaji selama 10 bulan adalah 40 sampai 50 juta. Nah, inilah praktek yang harus kita lawan bersama-sama. Di tangan saya ingin berikan contoh. Ini modus operandi bagaimana mereka diberangkatkan ke negara penempatan. Rekan-rekan pers pasti ingat bahwa Permenaker 260/2015 yang masih ditandatangani oleh Pak Hanif Dakiri saat itu, Indonesia melakukan penghentian penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah di sektor domestik atau sektor informal. Ya, termasuk di dalamnya adalah asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Nah, bagaimana modus untuk memberangkatkan mereka? Memanipulasi bahwa mereka bukan calon pekerja, ya, maka mereka menggunakan contoh ini, visa seperti ini. Di visa ini fotokopinya, visa seperti ini tertulis mereka sebagai turis atau single tourism. Ya. Ini biasanya bersamaan dengan tiket mereka. Saat mereka check-in di bandara atau saat mereka melewati pintu imigrasi. Pertanyaannya, apakah dengan modal visa manipulatif seperti ini, bisakah kita mencegah mereka di bandara? Sangat bisa, tergantung ada kemauan pihak penerbangan jika mereka memang tidak terlibat dalam sindikat kejahatan itu, dan termasuk kemauan pihak imigrasi di bandara jika mereka bukan bagian dari sindikat itu. Contohnya seperti apa? Jika kita berangkat sebagai tourism, maka kita selalu akan check-in di bandara yang tidak hanya menunjukkan tiket berangkat, tapi harus bersamaan dengan tiket kepulangan. Siapapun kita yang akan berangkat ke luar negeri atas nama sebagai turis. Nah, mereka tidak pernah membawa tiket kepulangan. Hanya memperlihatkan di saat check-in, yaitu tiket keberangkatan. Penerbangan sudah bisa mencegah dan membatalkan keberangkatan siapapun jika ada kemauan pihak penerbangan. Atau yang kedua, imigrasi. Jika lolos dari penerbangan, imigrasi juga biasanya jika siapapun yang akan berangkat atas nama turis, dia juga harus mengecek apakah tiket kepulangan sudah dikantongi secara bersamaan. Bahkan biasanya ditanyakan, mau ke negara mana, nginap di hotel apa. Ya, bahkan uang yang kita miliki untuk kita berada di sana berapa banyak. Itu umum dan menjadi standar pemeriksaan. Tapi mereka juga mensiasati dengan check-in secara grouping dan melewati pintu imigrasi secara grouping. Padahal check-in secara grouping tidak boleh. Pihak penerbangan harus memastikan siapa yang berangkat, dialah pemegang paspor, dialah pemegang tiket, dialah pemegang visa. Face to face, langsung dengan pihak penerbangan di pos check-in. Demikian juga imigrasi.
harusnya melakukan pemeriksaan secara face to face orang per orang dan tidak boleh dikolektif secara grouping. Itu yang saya katakan bahwa kejahatan ini sebetulnya bisa dihentikan, bisa kita lawan sepanjang semua pihak memiliki kemauan. Sepanjang semua pihak tidak ingin menjadi bagian dari sindikat kejahatan. Sehingga minggu depan saya sudah merencanakan mengundang beberapa pihak penerbangan, Etihad, Emirat, Qatar Airlines, Malaysia Airlines, Garuda, China Airlines, yang biasa mengangkut para PMI ke negara-negara penempatan. Kita juga mengundang Dirut Angkasa Pura, kita mengundang otoritas bandara Soekarno-Hatta, kita juga mengundang Dirjen Imigrasi, kita juga mengundang Dirjen Perhubungan untuk kita duduk bersama, membangun kesepakatan tentang kerja-kerja dan operasi bersama pencegahan di setiap pintu embarkasi maupun debarkasi. Lebih khusus adalah Soekarno-Hatta. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal keseriusan yang bisa mengikat secara sungguh-sungguh semua pihak untuk bekerja bersama-sama menghadapi sindikat kejahatan ini. Sekali lagi tidak cukup hanya BP2MI, tapi ini adalah kerja-kerja bersama kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang sangat saya hormati, saya muliakan, baik yang ada di gedung BP2MI maupun di tempat masing-masing mengikuti secara virtual. Semoga kita tetap terus bekerja sama menyelamatkan para pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.